Mereka pasukan yang di garda depan itu udah maju nih, Vin. Wah, maju 10 langkah balik kanan. Dosa termanis. Itu dia. Dosa termanis ya. Dosa termanis. Iya, itu dia maksud gue, dosa termanis. Cara menikamnya iya, gue setuju kalau itu. Menikung ya. Menikung ya. Sliding. Dia memang punya, dan sama teman-teman punya punya target buat yang nyingkirin gue lah. Ya, itu dia. Alhamdulillah. Bismillah. Lex, lu ngerasa gak sih siang tadi angin tuh yang Masya Allah kenceng banget? Gue gak ngerasa gerah, tapi gue ngerasa semilir. Anginnya kenceng banget. Kenceng banget ya, tadi siang ya di Pekalongan ya. Di Pekalongan. Apalagi lu tadi bilang lu sama siapa? Sama teman-teman ya? Sama teman-teman nongkrong, anginnya gede banget. Iya. Setelah gue lihat medsos, ternyata nggak cuma di tempat gue nongkrong, semuanya di sekitaran gue itu. Waktu itu ya, gue nongkrong daerah selatan juga anginnya gede banget itu. Iya, apalagi juga di tempat gue daerah-daerah barat situ ya. Kenceng banget juga ya. Kenceng banget juga. Ada yang nampilin video, tahu nggak lo, jemuran? Oh iya. Iya. Itu jemurannya. Iki itu ya. Yes, betul. Iya kan. Kirain horor banget tuh ya. Iya. Taunya captionnya, yang punya jemuran tolong diikat. Iya. Ya udah deh ya. Mungkin sama ya di daerah lain ya. Mungkin, apalagi terutama di daerah-daerah apa sih yang di daerah kabupaten ya. Iya. Enggak, maksud gue di daerah lain di tetangga, di Tegal, Pemalang, Jakarta, Bengkulu, mungkin sana kemari. Semuanya kayaknya angin ya. Iya. Yaudah deh, yuk kita masih di podcast Alvin Everywhere. Oh, kita lagi podcast ya. Ngobrol aja nih. Kira lagi nongkrong aja. Jadi deh sembari ngopi yuk. Yuk, kita ngopi-ngopi dulu lah biar suasananya mencair sama kayak esnya. Tumbenan lu jam segini minum es. Gue lagi demen kalau tadi berangkat udah ngopi kan. Tapi tetap aja ntar ngopi kan. Ngopi ya, sesi 2-nya ya. Sesi 2-nya. Iya. Jadi Alex tuh tiap per episode. Per episode ngopi. Ya oke. Kayaknya kita masih ngobrolin di 30 hari bersuara 2022 ya. Oke, tentunya yang masih di podcast Alvin Everywhere. Yang masih ternyata diselenggarakan oleh The Podcasters Indonesia ya. Yes, betul. Dan kali ini temanya kita pengkhianatan. Dan kita ambil judul, wah ini dia ya. Agak keji sih ya. Banyak banget yang mungkin dari teman-teman atau teman kita pernah mengalami ya. Tikam dari belakang. Nah, ini dia. Tikam dari belakang itu ini adalah bukan fenomena sih ya. Iya. Segala cara dihalalkan. Ya betul, dan untuk menggapai sesuatu, bener gak sih? Atau mencapai sesuatu. Iya. Lu tahu ada kisah gini gak? Tikam dari belakang itu bukan memang beneran physically menikam ya. Iya. Jadi ada kisah waktu itu pasukan Mesir kalau nggak salah. Dipimpin oleh Cleopatra. Wih, Cleopatra. Nah ini dia. Apa yang Anda pikirkan? Itu mau menyerang, mau perang lah ya, perang. Jadi pasukan depannya itu sebenarnya kan harusnya garda depan itu paling ini dong ya, paling Spartan ya jiwanya ya. Paling oke. Ketika trompet itu dibunyikan, berarti pertanda untuk udah mulai menabuh gendang perang ya. Gitu kan. Iya. Mereka pasukan yang di garda depan itu udah maju nih, Vin. Wah, maju 10 langkah balik kanan. Balik kanan ternyata. Sampai Cleopatra, lu tau Cleopatra kan? Si cantik itu. Iya, tahu lah. Dia bangun dari tempat tidurnya. Apakah ini? Apa-apaan ini gitu ya. Apa-apaan ini? Pada balik semua itu, jadi pasukan depan itu ternyata mengkhianatin Cleopatra. Usut punya usut, gimana ceritanya tuh? Usut punya usut ya, mereka itu adalah sebagian pasukan Mesir yang memang jiwanya jiwa pengkhianat. Gitu. Jiwa pengkhianat ya. Jadi memang dari dulu tuh udah ada ya, maksudnya udah ada jiwa-jiwa pengkhianat ataupun pengkhianat tuh bahkan dari zaman Cleopatra, nggak cuma dari zaman Cleopatra aja sih.
Dari zaman Nabi Adam. Iya sudah ada. Dan sampai sekarang turun temurun ya. Iya. Pengkhianatan itu ya. Pengkhianatan. Iya memang. Jadi ya, kita sih memang kalau mau ngulas tentang pengkhianatan ini dari dulu memang sudah ada. Gitu. Iya dari dulu memang turun temurun ya pengkhianatan itu ya. Apalagi menikam dari belakang. Wah. Nikam dari belakang itu bisa terjadi di dalam satu hubungan pertemanan ya. Pertemanan itu contoh aja gua gitu. Nggak usah jauh-jauh, contohnya ada ya. Nggak usah jauh-jauh. Itu di sebelah gue. Termasuk Valentine Kelabu. Itu pengkhianatan yang luar biasa. Iya, waktu itu ya Valentine Kelabu lo pernah cerita ya. Iya betul. Iya. Itu salah satu pengkhianatan yang termanis. Menurut gua termanis. Terindah. Kayak lagunya siapa itu yang siapa sih? Siapa? Lupa gua. Tere. Oh iya. Apa? Tere yang ini awal yang indah? Bukan. Lagunya Tere. Aduh, masa lu nggak tahu sih lagunya Tere? Sih? Masa biar nggak tahu sih? Masa biar nggak tahu sih? Iya ya waktu itu kita juga udah pernah bahas ya. Pernah bahas. Penyiar kok nggak tahu sih. Penyiar kok nggak tahu lagu sih, lu gimana sih? Lu mana sih? Pengkhianatan. Tere apaan sih yang apa? Aduh, masa nggak tahu lagunya Tere yang hits sih lu? Awal yang indah yang gue tahu. Awalnya indah bukan. Apaan pokoknya sih? ada deh. Ini mengingatkan lagunya Tere yang apa ya? Yang termanis itu apa ya? Oh, yang termanis. Punya itu bukan apa punya Tere? Bukan kayaknya. Bukan. Maksud gue lagunya judulnya itu Janji Manis. Ya itulah pokoknya ya tentang dusta mendustai gitu ya. Ada awal yang indah, tadi lu sebut awal yang indah ya. Awal yang indah. Dosa termanis. Itu dia. Dosa termanis ya. Dosa termanis. Okay. Ya itu dia maksud gua dosa termanis. Sahabat itu ya Vin ya. Sahabat itu bukan berarti kita harus ketemu dari pagi sampai malam. Iya dong. Gitu ya. Apalagi kita kan sahabat dari dulu juga kita ketemu sepekan sekali akhir-akhir ini maksudnya. Iya, itu dia. Maksudnya tidak butuh fisik ketemu dari pagi sampai malam doang gitu ya. Jadi yang kita butuhin adalah ketika satu dari kita butuh, ada. Iya betul. Seperti itu sih. Ya. Kurang lebihnya ya. Sampai pada suatu ketika ada satu dinding yang memisahkan persahabatan itu. Dinding pemisah nih ceritanya nih ya. Ada pengkhianatan gitu ya. Di antara kita. Di antara kita. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Itu hanya kisah-kisah yang mungkin sebagian dari Anda juga mengalaminya, ditikam dari belakang enggak. Ditikam dari belakang itu yang memisahkan itu sebenarnya kita nggak rela waktu kebersamaan kita itu dirampas oleh seseorang, oleh pihak lain. Oke, misalnya gua punya gebetan. Nah kebersamaan kita itu sudah mulai jeda jarang gitu kan. Dan lu merasa bahwa wah kebersamaan gua sama Alex udah terganggu nih. Terampas nih. Nih ada karena datangnya seseorang. Nah itu dia. Gimana caranya gue bisa lagi sama Alex waktunya gitu ya. Ya. Dan apa yang terjadi? Apa tuh? Gebetan gue lu ambil. Tikam dari belakang. Itu termasuk tikam dari belakang gak sih? Iya dong. Iya. Ya karena kan secara lu sahabat ya kan. Iya. Temen. Dimana temen tuh yang tadi lu bilang saling ada jika salah satunya dibutuhkan. Nah, dan ini lu berteman udah lama nih ya. Udah lama banget dari zaman sekolah sampai dan sebagainya. Hanya karena masalah satu aja. Cewek masalah cewek. Perempewi ya. Itu sumber malapetaki. Sumber malapetaka. Dan akhirnya tetap aja sahabat lu masih aja ngerampas. Ya karena memang gak sih? Itu salah satu jalannya, Vin. Salah satu jalan membalas gitu ya. Jadi gue waktu itu nanya nih, jadi curhat juga akhirnya. Gue waktu itu nanya nih, lu nggak apa-apa kan gue deketin dia gitu, nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, sok aja silakan terusin gitu, go ahead gitu dia bilang. Ya udah dong, gue go ahead. Iya harus dong. Ketika gue jalan karena terbentur jarak, gue di luar kota, tahu-tahu dia deketin si perempewi itu. Nah.
Kalau menurut gue juga bukan yang balas dendam sih Lex. Bukan balas dendam. Iya, karena lu sahabat. Terus kan istilahnya sama-sama kompetitor nih ceritanya sama si AWW ini nih. Yes. Ya kan? Iya. Ya kan akhirnya karena sekali lagi jarak lu yang jauh dan dia yang semakin bukan semakin, maksudnya dia yang punya waktu banyak buat si doi. Betul. Ya, dan akhirnya ngapain juga buat teman gue. Tapi menurut gue itu dia tikam gua gitu. Ya. Ya kalau secara mendikamnya iya gue setuju kalau itu. Iya. Menikung ya. Menikung ya. Sliding. Setuju kalau selengkat itu. Ya. Gue setuju kalau itu. Gue baru tahu ketika kita jalan bareng kan waktu itu kan. Kita jalan bareng. Terus dia declare bahwa Lex, gue udah jalan sama dia. Ya. Kan bagaikan siang di bolong petir. Petir di siang hari gitu ya. Siang bolong petir. Itu dia, makanya tikam menikam ini. Tikam dari belakang ini, pengkhianatan itu juga bukan apalah yang terlalu berat ya. Persahabatan pun ada tikam dari belakang juga. Ada, bahkan bukan nggak di ranah persahabatan aja ya. Cina di ranah persahabatan. Ranah apa lagi nih? Ranah apa ya? Banyak Lex. Ranah politik? Oh enggak. Apalagi ya? Apalagi ranah politik itu ya? Banyak banget. Yang serba A besok besoknya kan besokannya lagi B. Enggak B, ke C malah. Ke C ya. Jauh ya. Iya kan? Iya. Itu pengkhianatan model kayak itu juga banyak terjadi. Adalah kita sama-sama tahu bahwa janji-janji manis ketika lu kalau ini pasti gua nanti ini itu meleset janji jauh. Manis ya. Janji manis. Janji manis. Teri lagi ya. Bukan. Siapa itu? Siapa ya? Lupa. Janji manis penyiar masa enggak tahu. Gimana sih lu lagi? Enggak sih, maksudnya ya terkadang sih jauh banget ya janjinya dari A misalnya ke D ya kan. Ntar lagi janji besok lagi dari D ke G gitu kan. Ya itu termasuk pengkhianatan. Pengkhianatan lah seperti itu. Ya. Awas lah, tepi jurang lah. Ya, kenapa kita nggak berani bahas tepi jurang? Ya karena backup kita itu down. Ya. Hai down, lu mau backup ya? Ya, karena backup kita dia. Belakang kita nggak ada. Iya. Jadi ya kita yang aman-aman aja. Ya kan? Iya. Yang penting kita berkarya. Dan nggak jelas juga kita ngomongin pengkhianatan itu mungkin pengkhianatan dalam hal apa yang jelas persahabatan sih lebih mungkin dari ke persahabatan sih. Ya, kalau kita sih lebih ke persahabatan, tikam dari belakangnya ya. Tikam dari belakang. Bahkan dari gue juga punya masalah seperti itu sama teman. Sama teman? Iya. Wow, sahabat juga? Iya. Apa teman baik? Teman baik sih. Teman baik. Awalnya kita bareng Lex. Wow, kemana berbagai kegiatan, berbagai acara. Selalu bareng. Bahkan kita observasi karena kita tergabung di satu komunitas ya. Komunitas yang nggak baca relawan lah ya. Iya. Nggak baca relawan, memang relawan. Relawan ya. Iya. Dimana kita setiap kali ada bencana tentunya di daerah kota sendiri ya, di Pekalongan ya. Setiap kita selalu yang bareng nih. Wah, kita observasi ke sana kemari nggak taunya dia juga nikung dari gue dari belakang. Nikam dari belakang. Iya. Ada satu move dari dia ya. Iya, ada satu move yang tentunya kayaknya dia nggak suka ternyata sama gue. Tapi nggak suka sama lu tapi suka sama posisi lu ya. Iya. Suka sama posisi gue. Gimana lo kalau menurut Lex? Maksudnya? Iya. Nggak suka sama gue mungkin ya. Iya. Tapi nggak suka dengan posisi gue yang gimana dimana notabene gue adalah apa sih? Salah satu punggawa ya. Ketua lah ya. Iya. Nggak suka. Iya. Dianya nggak suka malu. Iya. Tapi dia suka sama posisi lo. Nah, mungkin yang ini yang pengen menjadi apa sih? Menggantiin gue karena dia memang punya dan sama teman-teman punya punya target buat yang nyingkirin gue lah. Ya itu dia. Seperti itu, curhat lagi. Terjadilah pengkhianatan. Iya, pasti seperti itu ya. Ya mungkin ini ada terjadi di kisah sekitaran kita, Vin. Betul. Semuanya pasti ada lah. Dan pernah mengalami hal seperti ini. Iya, ya tikam kan? Dari belakang ya. Tikam dari belakang. Sakit pasti. Ya kan? Kalau ditikam, apalagi tikam beneran ya. Iya, aduh, jangan. Jangan. Ya udahlah, daripada ngelantur kemana-mana ya. Oke, ke episode kali ini
pengkhianatan temanya, dan kita ambil judul Tikam dari Belakang. Iya, betul. Dan episode ini adalah bagian dari 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcasters Indonesia. Dan kita pamit dari Alvin Everywhere. Gue Bino Herdian dan gue Alex Zirmain. Bye bye. Bye bye bye.